Kendari ini kebanyakan 75% masih menggunakan plastik. Memang pada umumnya masyarakat pedagang sini menggunakan plastik untuk membungkus suatu barang. Karena belum ada juga kita diberikan solusi kepada pemerintah bahwa untuk tidak memakai plastik kita harus memakai ini, belum ada juga sosialisasi. Fenomena sampah plastik yang berada di sekitar Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara begitu memprihatinkan. Tidak heran berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Jena Jembek lewat jurnal sainsnya tahun 2012 silam, menyebutkan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Selain mengganggu estetika teluk, sampah plastik ini juga mengganggu kelangsungan hidup ikan dan biota laut di dalamnya. Sayang, belum ada data pemerintah kota terkait sampah plastik yang saat ini mencemari Teluk Kendari. Berdasarkan cara dan gerakan pembersihan sampah plastik di teluk seluas 19,05 km persegi ini dilakukan berbagai pihak. Mulai organisasi pemerintah hingga berbagai komunitas gerakan peduli lingkungan. Namun upaya ini seakan-akan sia-sia karena penggunaan material plastik di daratan tidak pernah berkurang. Sebut saja penggunaan plastik untuk berbagai pembungkus makanan cepat saji, air minum dalam kemasan, kantong plastik, hingga pembungkus berbagai bahan pokok rumah tangga lainnya. Terkait upaya pengurangan sampah plastik di Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Dinas Lingkungan Sulawesi Tenggara telah meminimalisir penggunaan bahan plastik dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sebut saja penggunaan tumbler atau wadah air minum untuk para pekerja lapangan. Zulkarnain menambahkan, hampir semua sampah rumah tangga di Kota Kendari didominasi plastik. Pihaknya berharap dalam pengelolaan sampah, masyarakat harus taat dengan aturan Perda nomor 14 tahun 2015, yang mana dalam Perda tersebut, waktu pembuangan sampah dimulai pukul 18.00 hingga pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Yang ada di Kota Kendari itu rumah tangga, karena ada beberapa pasar itu mereka langsung membawa ke TPA semua kerjasama dengan teman-teman. Kemudian kalau sampah yang banyak sampah rumah tangga, kalau industri di Kota Kendari kan tidak ada sama sekali. Kemudian kalau industri perikanan kayak perikanan samudra itu untuk ikan, sisa ikan itu mereka bawa sendiri ke TPA juga. Kalau kerjasama dengan lembaga itu seperti ada lembaga teras, teras itu kita kerjasama dengan mereka masalah pengurangan sampah. Kemudian di pengelolaan sampah mereka. Kemudian kalau tantangan yang kami hadapi di dalam pengelolaan sampah itu adalah peran serta masyarakat yang kami dapat, karena termasuk salah satunya di jam pembuangan sampah yang harusnya itu di pukul 18 sampai jam 5 pagi itu sama sekali tidak ada. Jadi selalunya kadang pada saat teman-teman pengangkut sudah selesai bekerja, itu sampahnya baru keluar juga. Kita sudah di dalam Perda nomor 14 tahun 2015 itu bahwa jam pembuangan sampah itu jam 18 sampai jam 5 pagi. Sementara itu, pengamat sekaligus akademisi pecinta lingkungan Laode M. Yasir Haya menanggapi bahwa persoalan sampah plastik di daerah ini sudah memburuk. Bahkan negara Indonesia berada di urutan kedua penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Cina. Hal ini tentu menjadi masalah lingkungan, berdampak pada ekologi lingkungan. Menurutnya persoalan limbah plastik di Teluk Kendari disebabkan lemahnya pengawasan pihak terkait, ditambah perilaku masyarakat konsumtif yang kurang menyadari dampak buruk penggunaan material plastik bagi lingkungan. Kalau kita melihat dari program pemerintah sebetulnya kampanye-kampanye tentang bagaimana menjaga lingkungan itu sudah cukup banyak ya. Termasuk membuang sampah misalnya, itu sudah cukup banyak. Hanya memang ini kita masih lemah di sisi pengawasan saja. Ya,
ya, lemah di sisi pengawasan. Kemudian kalau kita lihat infrastruktur juga misalnya, ya tempat yang pembuangan sampah juga saya kira sudah ada. Tetapi lagi-lagi kontribusi paling besar juga sebetulnya adalah dari masyarakat sendiri. Bagaimana kita bisa membangun kesadaran secara individu, kecerdasan individual, kemudian kesadaran kolektif keluarga, kesadaran komunitas, ya. Kalau kita sampai pada kesadaran komunitas itu, maka otomatis kita harus kita akan sampai pada satu kondisi di mana sampai itu menjadi zero, ya. Paling tidak satu rumah itu dia bisa mengelola sampahnya sendiri dengan baik. Nah, ini yang tidak terjadi, ya. Kita lihat bahkan ya sampah-sampah keluarga itu, rumah tangga itu sangat bertebaran di mana-mana, padahal sudah ada tempat pembuangan sampah. Tanggapan lain muncul dari komunitas Trash Hero Kendari. Lisa Albertina selaku anggota komunitas ini menyadari bahaya limbah plastik bagi lingkungan hidup. Untuk itu, ia bersama rekan-rekannya terus memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Menurutnya, pemerintah Kota Kendari saat ini tidak memberikan perhatian yang cukup tentang kebersihan Teluk Kendari, hanya fokus pada penataan kawasan sekitar Teluk Kendari. Bantuan dari pemerintah tuh nggak selalu harus mesti dalam bentuk dana. Kita juga butuh perhatian mereka, karena dengan adanya perhatian mereka akan membuat kita semakin bersemangat tentunya. Karena selama ini tanpa ada bantuan dari mereka, kami tuh merasa kami kan komunitas yang independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Tetapi jika ada bantuan atau perhatian dari pemerintah, tentu kami akan lebih semangat. Karena kami merasa kalau kami melakukan ini semua tanpa ada campur tangan dari pemerintah, akan sulit untuk mencakup seluruh bagian masyarakat dan terkesan useless, walaupun sebenarnya nggak useless amat. Dari Kendari, Ismail Ausua, Make.TV melaporkan.